kecilan suaranya. Nah, 15 ya? Iya, siap. Yang penting nggak aktif aja nanti, afwan. Iki udah. Mau di onin sekarang. Kalau Ustaz bilang oke, action. Kena sorry. Action. Oke, kita mulai. Nah, baru Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ataman yakmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li sairil muslimina wal muslimat. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang kita tidak bisa menghitung satu persatu kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semua. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah taala kita kedatangan Bapak Ilham. Ham, gimana kabar Ham? Alhamdulillah bi khair. Baik, kita akan membacakan beberapa ayat Al-Quran di malam hari ini yang berkaitan ataupun berhubungan dengan surat Al-A'la yang disunahkan untuk dibaca di hari Jumat, khususnya di sholat Jumat oleh seorang imam, pada ayat ke 16. Oke, Saudara Ilham, 16. Anda bersedia untuk membaca? Silakan, Akhi Ilham. Afwan, Ham. Aduh, Masya Allah. Antum baca artinya, silakan. Bismillah, surat Al-A'la, surat 87 ayat 16. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Baik, antum punya tafsir nggak, Ham? Ada, Ustaz. Hah? Tafsir apa? Semua, Ustaz. Oh, Masya Allah. Mulai dari tafsir As-Sa'di, Ham. Sudah, Ustaz. Ini. Bismillah. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, artinya kalian lebih mengedepankan dunia. Itu tafsir siapa, Ham? As-Sa'di. Ya. Kalian lebih mengedepankan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan kalian lebih memilih kenikmatannya yang lusuh dan kotor serta fana, melebihi akhirat. Atau ada tafsir siapa lagi? At-Tabari. At-Tabari, Ibnu Katsir sama Ya, Abu Ibnu Yasar. Katsir, silakan. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi,
yakni kamu lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat, dan kamu memandangnya sebagai tujuanmu karena di dalamnya terkandung kemanfaatan dan kemaslahatan kehidupanmu. Cukup ya? Ibnu Katsir segitu aja. Antum ada siapa lagi tafsirnya? Yang pas ayat ini cuma 3, Ustaz. Oh, nggak ada yang lain? Oh, browsing dulu, Ustaz. Asadi udah. Asadi ada. Tafsir Al-Muyassar. Ya, coba Al-Muyassar. Al-Muyassar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kenikmatan akhirat. Ya. Yang lainnya? Ya. Tafsir As-Sa'dinya itu tadi antum Masih panjang, Ustaz. Panjang. Kemana dia panjang? panjang. Yang tentang bal tu'sirun al-hayatad dunya. Iya, begitu. Iya. Bal tusiruna hayatad dunya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Artinya kalian lebih mengedepankan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan kalian lebih memilih kenikmatannya yang lusuh dan kotor serta fana melebihi akhirat. Wal akhiratu khairu. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dari dunia dalam segala sifat yang diinginkan. Wa abqa dan lebih kekal. Karena akhirat adalah negeri keabadian, kekekalan dan kesucian. Sedangkan dunia adalah negeri yang fana. Orang mukmin yang berakal tidak akan memilih sesuatu yang lebih jelek dari sesuatu yang lebih baik, dan tidak menukar kenikmatan sesaat dengan kenikmatan abadi. Karena itu, cinta terhadap dunia dan lebih dikedepankan melebihi akhirat merupakan induk segala kesalahan. Iya. Jadi tafsir yang lain? Tafsir tahlili. Siapa? Ada tafsir tahlili, tahu kan? Tahrir. Tahlili. Al-Qurtubi atau Bari? Tubuh. Aku cari dulu. Ada yang punya? Tafsir At-Tabari punya? Tabari. Sinyal. Sinyal. Nggak punya ya? Nggak ada ya? Mana bacanya? Dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari mengatakan, yaqulu lin-nasi bal tu'thiruna ayyuhan nasu zinatal hayati dunya 'alal akhirah. Allah berkata kepada manusia secara umum, bukan hanya kepada orang kafir.
tetapi kepada manusia secara umum, yang mana keumuman manusia itu lebih mengedepankan, lebih mendahulukan, bal tu'siruna ayyuhan nas zinatal hayati dunia, lebih mengedepankan dunia dan perhiasannya dibandingkan negeri akhirat. Kemudian Imam mengatakan wa abqa yaqul wa zinatul akhirati khairun lakum ayuhan nasi wa abqa. Adapun perhiasan di negeri akhirat, kemewahan di negeri akhirat itu jauh lebih baik untuk kalian sebenarnya wahai para manusia, dan dia kekal. Li'annal hayatad dunya faniyatun wal akhiratu baqiyatun la tanfadu wala tafna. Dikarenakan kehidupan dunia itu akan berakhir, adapun kehidupan akhirat dia akan kekal selama-lamanya, dan tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali semuanya akan binasa. Kemudian Imam Tabari juga mengatakan dari Qatadah tentang bal tu'sirunal hayatad dunya faktaron nasu al-ajilata illa man asamallah. Keumuman manusia itu mendahulukan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat, keumuman manusia. Illa man asamallah, kecuali manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pembahasan kita seputar ayat ini kesempatan malam hari ini insyaallah taala. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat atau surat yang disunahkan untuk dibaca di hari Jumat saat sholat Jumat oleh imam untuk memberikan peringatan pada manusia yang keumumannya manusia dalam menjalani kehidupannya itu lebih mengutamakan keuntungan-keuntungan di negeri dunia ini daripada keuntungan di negeri akhirat. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sebagaimana tadi dibacakan oleh Akhi Ilham, dunia ini merusak tujuan. Dunia ini bisa merusak tujuan seseorang ketika dia tidak memanage buka bayi nggak dikunci. Ya, dunia dikatakan oleh para ulama merusak tujuan bagi semua kalangan, semua kalangan bisa terkena bahayanya dunia. Semua kalangan maksudnya adalah dari kalangan ahlul ilmu sampai orang awamnya. Itu bisa terkena fitnah dunia dan bisa menjadikan rusak tujuan hidupnya. Makanya ayat ini senantiasa diberikan atau disunahkan untuk dibaca di setiap hari Jumat oleh imam. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan keumuman manusia itu lebih mengedepankan hari
lebih mengedepankan hari yang ada di hari-hari dunia ini daripada hari yang ada di hari-hari negeri akhirat. Oleh karena itu, saking istimewanya hari Jumat dalam Islam, Jumat itu diliburkan. Jumat itu hari libur Islam untuk persiapan salat Jumat. Makanya salah satu sunnah Nabi yang belum tampak hari ini, masjid sudah penuh dari pagi di hari Jumat. Jadi di masa Nabi, para sahabat tabi'in itu masjid sudah penuh. Ya, dari mulai pagi itu sudah penuh orang untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat itu mereka sudah datang berbondong-bondong, sudah datang berjalan kaki untuk menghadiri sholat Jumat. Bahkan kalau kita lihat kehidupan kita, sebagian kita menghadiri sholat Jumat itu di ujung-ujung waktu. Di ujung-ujung waktu akan datang masuk waktu sholat, waktu azan Jumat. Yang tentunya pastinya kemungkinan besarnya aktivitasnya adalah aktivitas duniawi. Aktivitas duniawi. Maka ini senantiasa harus diulang setiap Jumat, diulang bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Diingetin sama Allah, diingetin lagi sama Allah. Jangan sampai kita hidupnya kayak gini. Maka kita lihat dalam surat Al-Insan misalnya, surat Al-Insan di ayat ke-20, maaf, surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah di ayat ke-20 dan 21. Ya. Bismillah. Surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 20. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ya. Keumuman manusia demikian. Makanya diperingatkan sama Allah, jangan bermain-main dengan dunia. Karena dunia bisa membuat kita lupa sama negeri akhirat. Kalau bahasa orang, jangan main-main sama api kalau nggak mau kebakaran. Karena api dari yang kecil bisa menjadi besar, kemudian membinasakan manusia. Demikian juga dengan dunia. Jadi interaksilah dengan dunia, interaksi sekedar-kedarnya saja. Karena memang akan, coba dibaca tafsirnya, silahkan, nanti akan kita lihat apa kata para ulama. Ada tafsir siapa? As-Sa'di. Gimana kata Al-Imam? Tafsir As-Sa'di, maknanya inilah yang menyebabkan kalian lalai dan berpaling dari nasihat dan peringatan Allah. Karena sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Kalian berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangannya. Kalian lebih mementingkan dunia daripada akhirat, sehingga kalian tidak beramal untuk akhirat. Karena kenikmatan dan kesenangan dunia memang disegerakan. Manusia silau dalam mencintai sesuatu yang bersifat segera, sedangkan akhirat dilalaikan. Padahal di sanalah tempat kenikmatan abadi. Karena itulah kalian melalaikannya dan kalian meninggalkannya, seolah-olah kalian tidak diciptakan untuk akhirat, dan seolah-olah dunia ini adalah tempat keabadian
yang mengharuskan usia berharga dicurahkan untuknya dan diusahakan siang malam. Dengan demikian, kebenaran terbalik bagi kalian dan kalian mendapatkan kerugian. Andai kalian lebih mementingkan akhirat daripada dunia dan bisa melihat resiko berbagai perbuatan secara mendalam dan dengan akal, niscaya kalian akan berhasil dan mendapatkan keuntungan yang tidak terselip adanya kerugian, dan niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan yang tidak disertai kesengsaraan. Baik, jazakallahu khairan. Ya, ini di antara pelajaran yang disampaikan oleh para ulama agar kita menguatkan mental kita, dalam apa? Dalam menjalankan agama ini. Itu mental kita harus kuat. Kadang ana secara pribadi gitu ya, kita secara pribadi ya nggak tahu ya mental teman-teman gitu ya. Makanya mungkin dulu sering ana bilang misalkan sering ana bilang ana sering mempersilahkan teman-teman khususnya yang apa, yang selalu ikut sama ana, khususnya itu ana suka mempersilahkan, silakan usaha, silakan dagang, silakan usaha, karena ana khawatir mentalnya nggak kuat. Ketika mentalnya nggak kuat, akhirnya yang tersalahkan adalah dakwah ini, yang tersalahkan adalah berada di atas dunia dakwah ini. Artinya apa? Ini ungkapan, masya Allah ya. Kadang sulit untuk mengungkapkannya, tapi harus diungkapkan gitu. Sulit untuk diungkapkan. Jadi ketika kita memilih jalur untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengedepankan negeri akhirat daripada duniawi ini, tentunya akan yang terjadi adalah kita akan ketinggalan dalam masalah duniawi. Itu resikonya. Itu resiko yang kadang anak sendiri khawatir. Sebenarnya nggak khawatir sama diri sendiri, justru khawatir kepada lingkungan yang ada di sekitar anak. Jadi khawatirnya nggak kuat gitu ya dengan kondisi dan keadaan yang demikian. Karena mau nggak mau keumuman harus seperti itu. Karena tidak mungkin seseorang bisa menjamak dua hal, mengumpulkan dunia dan mengumpulkan akhirat dalam satu hal, itu tidak mungkin. Pasti salah satunya akan ada yang lebih dominan gitu. Makanya sebenarnya kesedihan, sebenarnya sedih dan sudah merupakan sunatullah, nggak bisa berbuat apa-apa juga karena memang berbagai macam alasan. Misalnya teman-teman yang tadinya ikut bersama-sama dengan kita belajar, mengajar, kemudian bersama-sama, kemudian secara kasat mata menjauh, itu karena dunia kan, balik lagi kepada dunia. Sebenarnya ketika dalam kondisi sendiri itu ana berdoa, ya Allah semoga ana nggak terpengaruh gitu. Semoga, karena tidak keumuman akan meninggalkan dunia ketaatan itu karena dunia. Keumuman akan mundur dari dunia ketaatan itu karena dunia. Gitu. Keumumannya seperti itu, karena nggak kuat mentalnya. Makanya orang yang ada di sini, orang-orang yang ada di dunia seperti ini adalah orang-orang yang harus menguatkan mentalnya. Karena mindsetnya sudah berpikir keuntungan yang ada di negeri akhirat. Gitu, keuntungan yang ada di negeri akhirat. Kalau kita masih berpikir keuntungan yang ada di dunia sini, itu akan menghambat perjalanan antum. Jadi seperti itu, ketika kita sudah
mengedepankan negeri akhirat, ya berarti kita siap terima resiko gitu, siap terima resiko. Siap terima resiko kebahagiaan dari dunia ini, ya kebahagiaan sebatas benar-benar dunia hanya sebatas sesuatu yang menjadi pendukung untuk ketaatan. Tidak kemungkinan besar untuk bisa seperti pihak-pihak lain yang memiliki kelebihan, itu sulit didapatkan di sini. Gitu, sulit didapatkan di sini karena ya karena kita berusaha menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah, dan kita berusaha meyakinkan diri kita yang Allah siapkan itu jauh lebih istimewa. Gitu, yang Allah siapkan itu jauh lebih istimewa. Ya, yang Allah persiapkan itu jauh lebih istimewa. Karena itulah slogan para nabi dan rasul. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dari beberapa ayat. Misalnya kita lihat dari surat Asy-Syu'ara ayat 109. Bismillah, Asy-Syu'ara surat 26 ayat 109. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ya, ini semboyannya dakwahnya para nabi dan rasul gini. Jadi kalau teman-teman yang berkecimpung dalam dunia dakwah berharap sesuatu, yaitu sulit gitu, sulit. Karena itu sendiri akan menghambat dakwah itu sendiri. Gitu. Jadi dakwah memang bukan mata pencaharian. Gitu. Dakwah itu bukan mata pencarian. Maka istilah para ulama justru dalam berdakwah kita ini bukan dapat berapa, tapi habis berapa. Gitu. Jadi dalam dakwah ini bukan kita dapat berapa gitu, tapi kita sudah habis berapa. Usahakan seperti itu. Makanya Ana selalu bilang ketika seleksi alam itu akan terjadi, seleksi alam itu akan terjadi. Karena memang kadang mentalnya nggak kuat, seseorang mentalnya nggak kuat dalam kondisi berusaha mendekatkan diri pada Allah, gitu. Kenapa mentalnya nggak kuat? Karena belum mengilmui. Kayak gini misalnya, ketika antum sudah terpilih oleh Allah, bisa sholat 5 waktu, tepat waktu, sholat berjamaah. Kalau antum punya ilmu, sudah mengilmui, itu sudah rezeki buat antum yang sangat besar. Itu rezeki antum sangat besar tuh. Antum diberikan kesempatan oleh Allah 1 hari 5 waktu berjamaah di masjid, itu antum sudah dapat rezeki yang sangat besar, dan antum harus pertahankan rezeki itu. Cuman kadang kita tidak menempatkan itu sebagai rezeki. Kita menyepelekan bisa sholat 5 waktu di masjid itu, atau bahkan kita tidak mengkategorikan sebagai sebuah rezeki yang harus kita jaga. Gitu. Itu padahal rezeki yang sangat besar. Kalau antum baca hadis, Nabi bilang seorang kalau tahu keutamaan sholat berjamaah, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Gitu. Walaupun dengan merangkak, dia akan datang. Maka, tapi tentunya kalau antum bisa konsen seperti ini, tentunya banyak yang harus antum korbanin kan? Iya nggak sih? Banyak yang antum korbanin nggak? Untuk bisa konsisten 5 waktu bolak-balik ke masjid tepat waktunya, itu banyak sekali pengorbanan yang harus antum korbanin. Benar nggak? Antum sulit jadi karyawan. Sahih nggak? Antum sulit jadi karyawan.
karena antum di bawah orang. Sahih? Antum di bawah orang. Antum nggak bisa setiap azan ke masjid, bukan punya bapak antum urusannya. Yang juga sama. apa? Yang usaha juga, gitu kan? Laku-lakunya. Apa? Iya, makanya seperti itu. Iya, makanya perlu banyak belajar gitu. Yang pada akhirnya sebagian kita nggak kuat mentalnya, karena edukasi atau pendidikannya nggak intens. Jadi gini, untuk ngencengin otot perut itu kan bisa kencang nih, tapi kalau nggak dilatih, Dad, gendut lagi nggak, Dad? Ya kan, gendut lagi kan, gitu kan. Sama, antum kuat nih malam ini, seminggu nggak dibahas, udah gendut lagi. Itu dia, makanya kenapa setiap Jumat disunahkan baca bal tu'thirunal hayatad dunya. Gitu. Makanya setiap Jumat itu diberikan peringatan. Kalau enggak loss lagi. Kalau sudah loss kan akhirnya lebar. Kalau udah lebar gimana? Hah? Udah mager dong. Iya nggak sih? Udah enak. Hantam terus. Gitu kan. Hantam terus. Gitu. Mencapai six-pack-nya, mencapai idealnya bisa, mempertahankan idealnya sulit. Itu ilustrasinya. Ya memang ketika di antara tujuan belajar ilmu agama adalah bagaimana kita ini bagaimana kita ini menjadi sosok manusia yang mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Itu dia. Makanya yang sering ana bilang, ana sih bersyukur pada Allah, semoga tahadus bin nikmah. Ana nggak banyak tahu tentang masalah apapun, karena juga nggak mau banyak tahu, gitu. Karena ngafalin ayat aja kadang suka lupa gitu ya. Ngafalin hadis aja suka nggak ketemu gitu. Apalagi ngafalin merek motor gitu ya, merek mobil gitu ya. Makanya alhamdulillah gitu Abu Rai, gitu. Jadi sebatas kebutuhan antum aja. Antum kalau tukang bangunan, arsitek, ya antum kuasain aja di situ. Karena itu yang menghasilkan buat antum. Gitu, itu yang menghasilkan buat antum. Kalau antum masuk ke dunia yang lain, itu buang-buang waktu antum. Gitu. Misalkan Nuno main di bahan, main batik, udah kuasai itu di situ. Untuk dunia itu aja. Yang lainnya nggak tahu apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak buang-buang waktu gitu. Sisanya atau waktunya kan akan lebih banyak untuk ayat, untuk hadis, untuk ilmu. Gitu. Kalau Abu Rai masuk juga ke dunia yang lain, itu buat Abu Rai buang-buang waktu. Fokus saja dengan satu bidang, itu belajar seperti itu, insya Allah, masya Allah, kecintaan terhadap negeri akhirat itu akan tumbuh, berkembang. Tentunya masya Allah ya. Kadang anak kalau baca ayat ini tuh kepikiran teman-teman gitu. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Takut anak sebagai pihak yang tersalahkan. Maksudnya gara-gara ngikutin antum, anak nggak punya apa-apa gitu kan. Paham antum? Anak khawatir, makanya ketika ada teman yang menjauh dari anak bukan nggak rela dia pergi ninggalin anak, tapi anak nggak rela kok dia, ya semua qadar Allah ya Bura ya. Dia mendahulukan kehidupan yang manis kelihatan di depan sini, padahal di balik sana ada kehidupan kemanisan yang luar biasa. Tapi kita nggak sanggup menjaga semuanya. Kita punya kemampuan yang terbatas kayak gitu. Sama, bukan di sini, di mana saja belajar menuntut ilmu. Kenapa silih berganti orang menuntut ilmu? Ya, gonta-ganti orang menuntut ilmu. Kenapa orang jarang ada yang konsisten dalam ibadah? Jarang konsisten orang. Belajar, ntar hilang 2 bulan, 3 bulan hilang, masuk lagi, terus hilang lagi, belajar lagi, kan begitu. Keumuman seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu kan harus ada evaluasi kalau memang kita mau ke arah yang lebih baik. Kayak gitu.
Bye. Khadijah sini nak. Hujan ya? Kayak gitu. Bahkan ya begitu nah. Ya, memang kehidupan dunia bukan hanya untuk orang awam, ya. Yang tadi kita bilang jangan sampai akhirnya di kalangan penuntut ilmu juga bukan beda pendapat gitu ya. Yang tadi sempat kita sampaikan kan gitu ya. Makanya kan alangkah amannya ketika kita ya begitu deh. Sendiri, artinya sendiri, punya tempat sendiri, artinya memang kita semua yang upayakan sendiri, tidak ada sesuatu gitu. Ya semoga Allah mudahkan kan gitu ya. Semoga Allah beri kemudahan. Karena kalau sudah UUD itu pasti berantakan di semua hal, terutama dalam agama. Kalau udah UUD udah berantakan, sudah akan berantakan, dan hati pun sudah mulai berantakan, tujuan pun berantakan. Makanya dari dulu ya Ana selalu bilang, mungkin ke teman-teman yang Ana kalau ditawarin bikin bisnis gitu di dalam sini, Ana selalu nggak mau. Kalau mau antum nyumbang aja di sini gitu. Kalau bisnis antum di luar sana. Bisnis tuh nanti antum jadi ribut satu dengan yang lain, gitu. Jadi kalau di sini kita ya Burai ya, kita Ana selalu bilang mau bikin apa, baju, stiker, bikin, tapi bagiin, nggak usah dijual. Bagiin, kalender bikin, bagiin, gitu. Itu selalu kita wanti-wanti itu. Karena terjadi, akhirnya terjadi apa yang terjadi kan? Benar nggak kata Ana? Terjadi kan? Gitu. Karena memang Allah sendiri memperingatkan agar kita berhati-hati dengan dunia ini. Dari yang tadinya sangat dekat, gara-gara urusan sepele ini akhirnya Masya Allah, kan terjadi gitu. Ya Hamid, terjadi gitu. Taib. Dan kemudian Ana mau baca satu hadis ya tentang pengembala kambing. Apa nak? Azan. Iya, ada kan, Ana udah kirim tuh ya. Anda mungkin bisa cari deh. Nanti hadisnya cari pengembala kambing yang justru dia menjauh gitu, menjauh dari fitnah dunia. Kalau tujuannya takut sama Allah, coba baca deh, Abrai. Anda punya nggak? Iya itu. Rasulullah SAW bersabda, artinya Tuhanmu kagum kepada pengembala kambing di atas puncak gunung, berazan untuk sholat. Maka Allah berfirman, lihatlah hambaku ini, azan dan iqomah untuk sholat. Dia takut kepadaku, maka sungguh aku telah mengampuni hambaku dan aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Oh, itu dia. Antum tinggal di kampung kan gitu kan. Jadi udah Masya Allah tuh ya. Jadi tambah semangat tinggal di kampung tuh. Hebat ya. Bikin apa? Bikin sawah, bikin masjid, ya kan? Ngaji di situ. Udah Masya Allah. Ya. Apa? Iya, Masya Allah gitu kan. Apa? Bikin padepokan. Silat itu. Padepokan pengajian. Iya, coba Masya Allah. Jadi memang kan kalau Islam sendiri membolehkan, ada sebagian ustadz, sebagian dai itu nggak mau masuk Jakarta. Nggak mau masuk Jakarta. Nggak mau, kecuali Jakarta cuma sebatas ziarah aja. Tapi ngisi nggak mau. Merusak hati. Karena tadi
Nanti akhirnya masuk sini udah kepikiran pendapatan. Nggak bisa enggak, hati manusia. Sahih hati. Kita pernah di kampung ya dulu ya. Seingat Abu Rai mungkin dulu masuk ke Ciletuh dalam sono. Itu orang yang kita datengin, kita mengajak datang tuh Ham. Dia bilang gini Ham, Ustadz kami senang Ustadz datang ke sini. Kira-kira Ustadz bisa nggak ke sini terus? Tapi kami nggak bisa bayar Ustadz. Itu tuh, Insya Allah. Ana seneng kayak gitu. Jadi kita berikan apa gitu kan. Makanya yang terbaik ya begitu deh. Karena ada hadis juga dari Nabi kan, mengembala kambing gitu kan, tengah hutan, atau intinya begitu. Waktunya azan dia azan, kemudian dia sholat. Itu ada jaminannya dari Nabi ya Pak, diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang paling bahagia hatinya tuh. Antum nggak akan pernah bahagia kalau antum berdampingan dengan fitnah. Nggak. Coba sekarang cari hadis kata Nabi, Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan itu saat antum dijauhkan dari fitnah. Udah nak, sesungguhnya kebahagiaan itu saat antum dijauhkan dari fitnah. Ada enggak? Ada? Enggak ada sinyal ya? Sinyal lagi. Oke, kata Nabi, Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya bahagia itu, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Gitu. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulangin 3 kali. Ada Abu Rai. Ada di sini diulangin 3 kali tetap. Diulang 3 kali memang, Nabi bilang 3 kali. Berarti ini kan sebuah peringatan. Kalau antum nggak akan bahagia. Kalau antum nggak menjauh dari fitnah. Antum punya uang, tapi banyak fitnah di sekitar antum kan tetap pusing pala antum. Ya nggak sih? Ilham, masya Allah uangnya udah gitu. Tapi kepusing palanya juga sejumlah uangnya dia. Ya, nggak bisa enggak. Ujian, ikhtibar. Makanya nggak ada dalam Islam itu bahagia dengan jumlah, itu nggak ada. Jumlah itu nggak menentukan bahagia. Jumlah angka yang antum punya itu tidak akan mungkin mencapai pada titik bahagia, enggak. Kalau jumlah itu membuat bahagia, seharusnya yang sudah punya cukup dong, nggak nambah lagi dong. Iya nggak sih? Udah punya 2M, 3M, 4M, 5M, cukup dong. Cukup nggak? Tapi merasa cukup nggak? Enggak. Gimana nambah nih? Gimana tambah lagi? Gimana tambah lagi? Itu sebenarnya pelajaran buat kita. Jumlah atau angka itu tidak akan membuat rasa puas, enggak. Masya Allah, Dad. Nggak ada ceritanya orang kaya pensiun dini usaha. Ada, Dad? Hah? Nggak ada. Kecuali dirahmati Allah. Ya, kecuali dirahmati Allah. Antum tahu orang kaya di Arab itu udah nggak ngapa-ngapain, bolak-balik masjid doang. Bolak-balik masjid aja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Itu aja kerjaannya, nungguin apa? Nungguin mati. Ya kan? Kapan Allah panggil kan? Kan nikmat nungguin matinya di masjid bolak-balik. Ya kan? Bolak-balik gitu. Ya cuman kan kita untuk ke arah situ butuh proses, ya enggak? Butuh proses. Orang biasanya minum kopi manis ya, Det ya. Dikasih kopi pahit, ya kan? Butuh waktu.
kayak Kartono biasanya. Gimana Bu Ray? Makan jengkol. Enggak, sebelum negara api menyerang gitu kan. Kalau deh banyak. Begitu negara api menyerang gitu kan, Masya Allah kan. Itu kan semua butuh proses. Tapi di sini tuh di dalam mentaati Allah itu ada kenikmatan. Ada antum belajar berkomunikasi sama Allah gitu kan. Belajar bicara sama Allah. Nikmat gitu. Ya bukan berarti Allah sendiri melarang kita jauh menikmati apa yang ada di dunia ini. Allah tidak mengkebiri. Allah pun membolehkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cuman ya itu dia kata Allah, ya sekedarnya aja, sekedar. Kalau enggak nanti akhirnya berantakan. Nanti akhirnya berantakan tujuannya. Tujuannya berantakan. Dan pembahasan ini pembahasan yang harus sering diulang-ulang. Terus diulang-ulang, setiap saat diulang. Ya contoh sederhana deh. Kapan Det kita makan malam, Det? Ya. Begitu lahapnya kita makan malam gitu kan. 2 piring ya, Det ya. Ya kan? Ya, satu tapi jadi 2 jadi 1. Masya Allah tuh wasiatnya. Terus habis itu hilang kan itu ya. Gitu, itulah dunia yang kita cari tuh begitu tuh. Gitu. Itu terus hilang gitu. Nah makanya harus terus dilatih gitu. Iya, karena siapapun bisa kena ujian ini, ujian mental dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian mental, akan ada tawaran-tawaran gitu kan. Makanya dalam khutbah Jumat tadi kita sampaikan apapun yang terjadi antum harus pertahankan hidayah sunnah ini. Gitu. Apapun yang terjadi antum harus pertahankan karena ini mahal harganya. Yang repot kalau kita udah diambil nikmat hidayah sunnah itu sama Allah, itu hati misalnya nggak ada keinginan lagi mengikuti sunnah Nabi, biasa aja mengikuti sunnah Nabi, itu musibah besar. Musibah itu ya. Kalau sampai nggak datang ke sebuah pengajian itu sudah biasa aja, wah itu antum harus tanda tanya sama hati antum. Antum harus kita semua harus banyak bertobat sama Allah ya, kita semua harus banyak. Makanya yang membuat orang kehilangan nikmat karena tidak menyadari itu nikmat, gitu. Berada di atas sunnah ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang jika kita berusaha mempertahankannya itu berpotensi mendapatkan cintanya Allah, dan cintanya Allah lebih besar dari seluruh apa yang ada di dunia ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Ini diulang 3 kali sampai diulang 3 kali. Nabi bilang, kata Nabi SAW, makanya kan gini, Ghifari. Jadi Nabi itu sudah sampai titik orang yang jijik sama dunia. Nabi itu sampai titik itu. Kita nggak mungkin bisa sampai titik itu. Coba deh antum lihat, dunia itu diibaratkan apa? Kotoran, bukan cuma bangkai, kotoran. Kata Nabi. Coba antum kalau sudah sampai titik dunia jadi kotoran, antum nggak mau nggak megang kotoran? Oh enggak. Iya kan? Sahih. Coba dicari. Saya lupa. Ada sahabat ditanya sama Nabi, "Mada akalta, apa yang antum makan?" Tanya deh. Cari hadisnya. Ma akalta. Al-laban walaham. Dia bilang saya makan susu dan daging. Siapa sahabatnya? Saya lupa.
Tsumma yasiru ila madza, kata Nabi. Kemudian jadi apa sesudah itu? Ada? Dohak nama sahabatnya. Ya dohak. Ma ta'amuka, kata Nabi. Ya, wahai dohak, apa makananmu? Ada nggak, Bu Rai? Kata dohak, al-lahmu wal laban, summa yasiru ila madza, kemudian jadi apa? Ila ma qad alimta, jadi apa yang seperti engkau juga tahu, jadi kotoran. Qala fa inna Allah azza wa jalla daraba ma yakhruju min bani Adam mathalan lid dunya. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah menjadikan perumpamaan apa yang keluar dari anak-anak Adam itu seperti dunia. Ketemu? Masih muter-muter? Masih muter-muter, Ham? Nabi bertanya pada dohak, ya dohak, ma akalta, ma ta'amuka. Antum jangan antum skip ini hadis. Cuman gimana caranya antum bisa masuk dikit-dikit sampai ke arah situ. Ya memang untuk sampai totalitas sampai seperti Nabi sulit ya. Gak ada. Wis. Ada yang mau tanya? Yang mana, Ham? Ah ya, 3 kali diucap sama Nabi itu. Dijauhi dari, tapi kan kita Semua diuji. artinya dijauhi dari godaan-godaan atau dijauhi dari tempat. Iya, jadi maknanya luas ya, Ham. Kayak misalnya gini, ada seorang, kalau nggak salah namanya Abu Quhafah. Itu ketika diberikan sumbangan karena dia miskin, kemudian dia tanya sama istrinya, ini dari mana? Dari Amirul Mukminin. Kata beliau, kita harus pulangin, karena ini akan menjadi awal musibah, awal pertikaian dalam rumah kita. Hebat ya. Paham nggak hasilnya? Jelasin oleh para ulama gini. Misal gini katanya, misalnya gini, saat masuk itu ke dalam rumah itu udah tingkatannya luar biasa. Sudah masuk dengan materi itu, antum sudah mulai nih, buat mamah berapa, buat papa berapa, buat anak berapa, masa papa segitu, masa mama segini, masa papa itu, masa mama ini. Paham nggak tuh? Itulah awal pertikaian, sampai mereka berpikir itu begitu. Dan itu terjadi atau tidak? Terjadi nggak?
Hah? Apa? Akhirnya papa kerja, mama kerja. Akhirnya papa kerja, mama kerja. Akhirnya dua-duanya kerja. Iya, terjadi karena kayaknya kalau buat papa doang nggak cukup nih, kayak aku juga harus kerja. Itu Masya Allah. Memang inilah fungsinya kita menuntut ilmu, belajar. Kalau papa aja yang kerja misalkan, enggak, gini deh, anak 5, yang dibeliin 3, yang 2 gimana? Hah? Iya, Masya Allah tuh. Itu hebatnya para ulama, pola berpikirnya seperti itu. Dengan kondisi yang tadi anak 5 mending lebih baik sebenarnya nggak usah dibeli, jadi aman. Iya, makanya itu dia bilang, kata Abu Khulafa, kita harus pulangin ini, karena ini akan menjadi awal fitnah dalam rumah kita. Itu. Itu kan ini imannya kayak apa orang itu kan gitu ya. Kita mah sujud syukur tuh kalau gitu kan. Iya kan? Sujud syukur tuh. Padahal begitu bagi waris ribut, iya kan? Kakak adik ya. Itulah dunia. Terus belajar, terus belajar, terus belajar sampai Allah wafatkan kita. Terus belajar, terus belajar. Rasakan iman. Iman itu punya rasa manis rasanya. Iman itu punya rasa, rasanya manis. Manis ya, Neng? Manis ya? Dari mawar. Dari mawat ya? Boba sini mabi boba. Gitu. Memang tantangan kita ya dunia, hidup dunia, tantangannya adalah dunia. Masa sampai kan kata disebutkan sampai orang mau mati aja dia bilang hartaku, hartaku, hartaku kan gitu. Ditanyain semua. Iya, hartaku, hartaku, hartaku. Iya, kita interaksi dengan dunia silakan saja gitu kan. Tapi usahakan jangan sampai masuk ke dalam hati-hati kita. Ngantuk nggak? Iya, bobo mabi. Sini. Saya dulu, awas. Ambil dulu, awas. Ada yang mau tanya, Ham? Ya bukan berarti kita mengkebiri, tidak. Islam nggak melarang. Cuma Islam memperingatkan, agama kita Allah itu memperingatkan alhaakumut takatsur tuh. Kata Allah tuh. Ngantuk bobonya. Bobo di rumah. Bobo di rumah. Mau mie. Nama Bang Aceh gendong ya. Pulang ya. Nama Bang Aceh digendong. Iya. Mau gendong sama Bang Aceh pulang ya. Ya. Abang Aceh. Ini dedenya mau pulang ngantuk. Ya. Mau nggak? Sama Abi aja sini. Sini ya. Hujan ya. Iya. Singkong udah dicabut belum? Baru daun payah mati. Bonek kali. Bonek. Bonek lagi di sini. Udah di WA. Iya salah. Cocok banget. Bonek itu apa? Bakso. Oh, Masya Allah. Dilindil. Iya gitu deh. Ya makanya ya seperti itu. Kadang suka gini kan, kalau dalam rumah tangga itu hijrah di tengah Nek, istilahnya. minta minum nak.
Oh iya, Ustaz kan kasih minum gua. Itu bukan tadi. Gimana? Gimana? Dia takut sama bidinya. Dari teman-teman yang suka cerita itu suka galau gini, ketika istri benturannya dengan istri. Istri benturan istri sesama istri. Dua benturan. Istri dua gitu. Baru tahu kita malam ini Dedi ternyata ya. Kayak gitu. Gitu. Pantesan kadang kalau abis urut kepala kadang belok kanan belok kiri. Jadi dipisah sendiri. iya, terkadang suka ya bukan resiko sih ya, memang hijrah di tengah, artinya hijrah di usia 40-an. Iya. Kadang satu sisi posisi anak udah lagi sekolah, istri udah punya cita-cita angan-angan sebelumnya anak harus jadi. Iya. Paham. Nah, terkadang suka harus gimana, sedangkan suami menguatkan iman. Akhirnya ribut. Dari ribut itu, apakah kita harus ya waduh kalau nggak terima keadaan seperti ini gitu, artinya apakah harus jalan perceraian itu terjadi? Perceraian? Enggak. Tetap kita harus bersabar. Karena kan biar bagaimanapun perceraian itu adalah keberhasilannya setan. Itu biar bagaimanapun rumah tangga itu diusahakan dipertahankan. Kitanya yang berusaha menguatkan kesabarannya gitu. Kita. Jadi perceraian itu udah jalur akhir, udah jalan akhir. Kita berusaha itu mempertahankan. Kitanya yang meningkatkan iman, meningkatkan ilmu gitu. Ya bisa jadi kan pasangan kita belum seperti kita imannya, kondisinya, maka kita yang bisa mengerti gitu, kita yang mengerti. Artinya mainnya nggak tariknya kenceng-kenceng. Tarik ulur aja, tarik ulur, berdoa sama Allah gitu, banyak berdoa. Karena memang nih ya kan Allah sendiri yang bilang gitu ya, kata Allah dalam Al-Quran, semuanya harta kita dan pasangan kita itu sebagiannya adalah fitnah. Siapa tuh, no? Bukan. Antum buka surat At-Taghabun. Iya, harta anak-anak. Kadang kan bukan cuma sama istri kan, kadang sama sama anak gitu. Nanti anak bacain. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 ya. (14) 15 tuh. Abi anterin pulang yuk. Abi enongnya sama Abi pulang yuk. Enggak. Udahan hujannya. Di tempat Pak Ustadz sini. Di tempat Pak Ustadz. Asinan. Ubay. Ya. Saya di blok D. Ini blok D kan? Oh, dia di depan berarti. Enggak. Iya. Ini sini nih. Udah nyampe. Oh, deh. Kali. Iya, makanya telepon antum. Itu kayaknya gedung-gedung. Keren juga. Ya. Iya, surat tadi ya. Ya baca deh. Lihat. Lanjut ke sono. Udah gak apa-apa lagi. Yes. Hah? Itu ke sana kasih.
Belum. Ini handphone. At-Taghabun ayat 14. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, makanya peringatannya hati-hati gitu. Memang mereka, maka laki-laki ini tercipta memang harus lebih unggul dari wanita, dari sisi segalanya, ilmu, iman gitu kan. Kan laki-laki mau apa namanya yang membawa nih ku anfusakum wa ahlikum tuh laki-laki tuh. Makanya seorang laki-laki itu harus lebih unggul dalam iman, ilmu gitu. Pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Harus dominan laki-laki gitu. Dan harus tegas gitu. Tegas bukan kasar ya. Tegas. Yang namanya tadi pertanyaannya hijrahnya kan di tengah perjalanan. Kadang kita sudah punya cita-cita nih suami istri kita mau begini, kita mau begini. Ternyata ketemu Ustadz Ali gitu kan. Ya salah. jadi berantakan deh hidup deh. Kisahnya Iya, ketemu pengajian lah intinya kan gitu ya, ketemu pengajian, merubah konsep, merubah isi pala, merubah apa namanya, kan jadi berubah karena ayat yang antum dengerin ayat, hadis, ayat. Kalau antum bertahan, antum bisa berubah. Kalau antum nggak bertahan, antum mundur ke belakang, bahaya itu. Gitu. 14. Jadi fitnah tuh bisa jadi fitnah istri, anak-anak. Makanya kitanya harus apa? Punya ilmu. Tadi yang pernah Anda sampaikan tuh kajian kemarin. Makanya jangan terlalu banyak melibatkan perasaan gitu. Tapi yang kita kedepankan adalah ilmu, bukan perasaan. Nih, kan Anda bacakan hadis kemarin tuh, ketika Nabi khutbah Hasan Husain datang. Kayak gini nih, kurang lebih ya. Dipeluk gitu kan. Terus Nabi bilang, innal walada, kata Nabi SAW, sesungguhnya anak-anak itu mabakholatun. Anak-anak itu bisa menjadi perantara seorang bapak jadi bakhil. Ya nggak sih? Ham, antum nggak jajan? Enggak, buat anak. Iya. Ham, antum nggak beli ini? Buat anak. Iya nggak? Itu Nabi loh yang mengatakan, innal walada mabakholatun. Bisa membuat seorang bapak jadi bakhil. Jangankan buat jajan kita, buat ngasih orang tua tuh udah lupa tuh gara-gara anak tuh. Kita yang laki nih khususnya. Ya nggak? Udah skip tuh, orang tua kita udah ke skip tuh. Padahal buat kita yang laki, orang tua tetap harus dapat spot dari kita gitu. Mabakholatun, kemudian majahalatun. Kemudian anak itu yang menjadi perantara orang tua jadi bodoh. Lihat apa kata para ulama. Antum nggak belajar kenapa? Nyari nafkah buat siapa? Anak lagi. Terjadi nggak terjadi? Terjadi apa terjadi? Senin sampai Jumat cari nafkah, Sabtu Ahad Tidur. Sabtu Ahad anak. Allahu Akbar. Berarti ini kan manajemennya benar-benar manajemen ilmu, bukan manajemen perasaan. Manajemen ilmu, bukan manajemen perasaan. Terus apa lagi kata Nabi? Majbalatun, mabakholatun, majbanatun. Jadi penakut. Antum dibegal tengah jalan. Kata begalnya, sini kasih handphone antum, kasih dompet antum, kasih uang antum. Yang antum ingat apa? Anak lagi. Padahal antum lawan, antum kalah, syahid. Itu jadi senjata perempuan. Itu makanya itu Dad. Makanya apa namanya? Inilah belajar gitu. Inilah belajar, dunia belajar. Masya Allah. Hasan Husain datang itu, Nabi ngomongin lagi Hasan Husain datang. Secara otomatis kan khutbahnya jadi berhenti. Kemudian kata Nabi, anak itu menjadi penyebab bapak jadi cengeng. Banyak sedih.
Nok, kenapa Nok nangis Nok? Ibnu minta sepeda, Ustaz. Iya. Anak nggak punya duit. Ibnu minta sepeda. Ada lagi nggak punya duit. Terjadi nah itu. Terjadi itu. Padahal kita bilang nggak punya duit Bapak. Nanti kalau Bapak punya duit Bapak beli. Insya Allah. Anaknya nangis ya kitanya jangan sudah. Gitu. Itu sabda Nabi SAW. Ri, bakso nggak pakai bakso, Ri, bihun doang, Ri. Enggak, baksonya buat Audi. Padahal Audi di rumah lagi makan bakso, kan ada rezekinya sendiri. Sahih enggak? Paham enggak tuh? Ada rezekinya sendiri nggak? Ada nggak? Terkadang datang dari neneknya, tetangganya, omnya, encangnya, encingnya. Gitu. Dibuat was-was dulu. Iya. Apa? Dibuat was-was dulu. Dibuat was-was, makanya terus belajar dan belajar. Kadang ya yang saya bilang Ini hadisnya baru apa udah lama? Baru di kopi lah. Hah? Ini hadisnya baru apa udah lama? Kita lahir. balik lagi. Anak-anak menjadi sebab antum bodoh. Antum misalnya 2 hari, ada waktu 2 hari, antum diminta dua-duanya. Padahal kan antum, oke nak, kamu Sabtu ya, minggunya ya belajar, kan bisa begitu. Harusnya bisa begitu kan? Tapi terkadang komandan kita mengambil dua-duanya. Sabtunya anak, Ahadnya anak, belajarnya. Oke, kita ambil Sabtunya buat anak. Ahadnya kita bisa belajar kan? Pagi, siang, sore belajar. Gitu. Jelas ya Ham ya? Iya nggak Mas Yanto? Kok diem aja ya Satu? Saya banget gitu ya. Iya kan? Itulah menuntut ilmu. Mas, padahal saya udah tahan-tahan loh hadis ini. Tanya Bu Rey, saya mana pernah ngomong hadis ini. Cuma kan ngelihat kondisi antum sanggup nggak nerima kan begitu. Nggak mungkin hadis itu blok antum nggak sanggup mau mental antum. Mental. Penyampaian ayat dan hadis itu dilihat momennya. Gitu, nggak bisa dar gitu. Sanggup nggak nih Abu Raidi? Besok datang lagi kayak Itu subhanallah ya. Iya, itu makanya kan kata Allah sendiri, sebagian dari istri, sebagian dari anak, harta itu fitnah. Iya. Iya begitulah. Ya, terus kita belajar, kitanya jadi bapak juga banyak tuntutan kan dari Allah ya. Kita harus jaga istri kita harus jaga anak kita. Itu kan tuntutan kita sebagai laki-laki. Makanya biar bagaimanapun antum tetap belajar tuh, belajar. Gitu. Minta sama Allah semoga konsisten dalam belajar apapun kondisinya. Walaupun seminggu sekali tetap belajar. Langsung di WA. Langsung sedih, Ustaz. Langsung sedih. Ya. Walaupun seminggu sekali tetap belajar. Yang repot gini loh, Ri. Yang repot gini. Pernah nggak sih antum ngalamin nih? Ana nanya sama antum. Antum kehilangan qiyamul lail terus biasa aja gitu. Itu kan sedih, Ham. Iya nggak? Iya Mas Yanto. Antum nggak datang ke majelis ilmu sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, terus biasa aja. Itu padahal antum sedang kena musibah besar itu. Salah lagi. Iya. Dia aja salah lagi. Berartiin Tahu gitu gara-gara tuh ya. Itu Masya Allah kan. Masya Allah tuh. Coba tuh yang tadi Ana bilang, Ustaz, besok ngaji kita pindah. Itu kan semangatnya luar biasa tuh. Iya betul kata. Paham nggak tuh? Itu kalau lagi dapat semangatnya kan kayak begitu. Besok ngaji pindah sana aja. Masya Allah, kan begitu. Itu udah mendapatkan rasa manisnya itu tuh, Burai. Gitu. belum kena hadisnya. belum.
masih jauh ini. Belakangan ini, tar. Lihat dulu tembaknya gitu ya, sabar. Kaliber dulu, kalibernya berapa nih? Takutnya nggak kuat ada ya. Gitu. Takutnya nggak kuat. Ntar kalibernya tank bahaya. Tembus langsung. Iya. Afwan Ustaz, ini kemarin ada yang nyampein ayat An-Nisa ayat 9 digunakan untuk ya kita harus kerja, kita harus pikirin warisan yang baik buat anak. Anak cuma berpikir kayaknya bukan dunia gitu, cuma kan karena ini bahasanya dari atasan gitu Ustaz. Jadi dibacain An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah itu berarti bukan dunia saja. Iya. Sekarang gini Ham, kadang memang subhat itu luar biasa. Subhat itu luar biasa. Nih sekarang nih Ham, antum punya uang 10.000 nih Ham. Ada tukang bakso, harganya 10.000. Ana mau tanya sama antum, antum bisa jamin nggak bakso itu ada di tangan antum? Bisa jamin nggak? Uang 10.000. 10.000 nih, harga bakso 10.000. Pertanyaan, antum bisa jamin antum makan bakso nggak? Bisa jamin nggak? Nggak, antum bisa jamin nggak antum akan makan bakso dengan 10.000 yang sudah ada di tangan antum? Enggak. Bisa nggak? Pasti, antum bisa memastikan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti itu murni tipu daya. Sekarang gini, antum tanya orang kaya, antum tenang hidupnya? Kalau dia hidupnya tenang, itu bolak-balik masjid kerjaannya. Karena dia nggak tenang, karyawannya belum datang, dia udah datang. Karyawannya belum pulang, dia belum pulang. Karyawannya udah pulang, dia belum pulang. Hidupnya nggak tenang tuh. Memang tidak menenangkan. Makanya masya Allah, coba nih, antum baca nih. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pembahasan ayat ini perlu terperinci. Allah ciptakan antum untuk maksimal beribadah. Pulang ya Mabi ya. Ana antar dulu ya. Bukan fitnah kan? Berhenti nggak ngajar? Fitnah tuh. Istighfar ya. Bentar. Kontan tuh ya, kontan ya. Dari tadi di mari orangnya Kartono. Ada. Perlu capek, Pak. Masuk aja sini. Masuk aja. Goreng. Dicariin. Bisa. Capek dong. Tapi itu kan kalau dia dunianya emang Baik. Komisaris BSI yang bocah-bocah masih pakai pakai apa dia kan Bos begitu namanya. Orang-orang dewasa pakai nomi ya? Tujuh, 8. enggak ada pakai nomi, ada bahasanya yang Pakai 7. iya bahasanya banyak jadi kalau itu paling tidak nggak akan ada susahnya mengiyakan apa yang disampaikan. Jadi padahal udah banyak buktinya kan, ditinggalin warisan berikutnya. Tapi kan itu dia sebenarnya buat motivasi.
Syahdu nih. Ya, fitnah kan anaknya. Ada Burai, majbanatun, mabukhalatun, majahalatun. Majahalah, jahil, bodoh. Mazzanatun, sedih. Nih, kita sama-sama jujur lah ya, Gifari ya. Kan Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sekarang gini, Allah tuh maunya kita hidup ini maksimal ibadah. Menjadikan seluruh aktivitas kita nilainya adalah ibadah, bernilai ibadah. Seluruh aktivitas kita nilai ibadah. Gini, Bro, contoh nih. Yang enak sih antum punya hadisnya, jadi lebih yakin antum. Cari hadis itu, kata Nabi, tafarraq li ibadati, luangkanlah waktumu seluruhnya untuk beribadah kepadaku, kata Allah tuh gitu. Hadits qudsi yang kemarin saya baca itu. Nah, yang anak baca di Nurul Iman. Setelah Nabi SAW bacakan man kana yuridul harfal dunya, coba Ham Sabda Allah Ta'ala berfirman, baca. anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Nah itu Niscaya aku penuhi hatimu dengan kecukupan. itu saya sampai sini dulu. Antum punya mobil, punya rumah, punya ini, hati antum merasa cukup nggak? Enggak akan pernah mungkin. Itu konsep pala kita. Kayaknya 2M baru tenang nih. Udah dapat 2M, tambo cia dong. Tambo lagi, tambo. Enggak. Titik ketenangan bukan ada pada angka. Tapi titik ketenangan maksimal beribadah. Maksimal beribadah. Titik ketenangan itu adanya di situ. Angka tuh nggak memberikan jaminan ketenangan di hati seseorang. Yang Allah mau antum luangkan seluruh waktu antum dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu niatnya ibadah. Oke, maksud gimana? Syekh Muhammad Hasan itu menjelaskan gini. Kata beliau, oke, ada ibadah yang memang sudah bernilai ibadah. Terus kemudian bagaimana pekerjaan dunia bernilai ibadah? Itu maksudnya. Bagaimana pekerjaan dunia bernilai ibadah? Itu maksudnya. Jadi pekerjaan dunia antum niatkan ibadah. Misal antum bekerja mencari nafkah nih, antum niatkan untuk beribadah. Gimana? Maksudnya kata Nabi, untuk kebutuhan antum, istri antum, anak-anak antum, orang tua antum. Jelas ya? Oke. Sekarang ketika niat antum beribadah, antum nggak dapat sesuatu, nggak dapat nih di hari itu, antum sudah dapat pahalanya nggak? Udah. Tapi kalau antum nggak niatin ibadah, ya Allah sepi amat ini hari ya, mana nggak ada pelanggan. Padahal kalau antum niat ibadah, antum sudah dapat pahala. Paham nggak tuh? Antum nggak akan mengeluh karena antum sudah dapat keuntungan. Ya Allah, pasien nggak ada nih, gitu ya. Klien nggak ada nih, pelanggan nggak ada yang beli. Padahal kalau antum niatkan ibadah, bismillahirrahmanirrahim, alallahi, la haula wala quwata illa billah, antum berangkat, antum pulang, cuman bawa 100.000, 200.000, atau 50.000, tapi pahala antum besar. Paham nggak tuh? Tapi kalau antum nggak niatin ibadah, ya Allah gimana lagi nih ya? Itu dia. Sampai kata Nabi kita SAW, hatta fi buti ahadikum sodako, hatta antum menjima istri antum ibadah, sodako. Sampai antum berhubungan dengan suami istri, itu sodako. Jadi bukan hanya sebatas melampiaskan nafsu, itu bisa bernilai ibadah.
Oh iya. Gimana? Berjuang gitu. Iya. Satu. HP-nya salah nih kayaknya. Ini satu pusing tadi. Bun denger nggak gitu ngomong? Gimana? Nggak ada. Jadi kayak misalkan Ana bilang gini ke teman-teman. Teman-teman bilang gini, Ana secara antum tahu Abu Rai, Ana suka bilang mau kasih, Abi ini suka banget main bola, ya enggak? Tapi Ana sekarang nggak tertarik sama sekali sama main bola yang kayak begini kayak begitu. Aduh, kita main bola hari ini gimana Bu Rai main bola? Kalau bisa main orang 10 bola 10. Iya. Main bola Ana sekarang tuh kayak begitu. Pernah main sama Givari sama anak-anaknya. Iya udah main, waktu menendang lu menendang udah nendang nih gantian gitu. Menggolin itu udah gak usah jadi kiper kan gitu. Kan tujuannya beribadah. Iya gak sih? Menyehatkan tubuh. Kalau antum tujuannya duniawi, capek. Harus menang nih. Harus menang nih. Mental antum capek. Antum main bulu tangkis untuk apa? Ibadah. Bagaimana? Menguatkan fisik kan? Menguatkan fisik. Udah. Sekedarnya aja, lepak, udah capek, udah keringatan, selesai. Kalau memang tujuan untuk beribadah, tapi kalau tujuannya duniawi, antum capek. Kalah nih, pasti antum akan berpikir besok gua harus menang. Gitu. Kalau tipe kita seperti itu hati itu akan diberikan amla sadraka gina. Kata Allah, Allah akan masukkan ketenangan, Allah akan masukkan kekayaan di dalam hati antum. Kaya antum, walaupun antum dilihat orang nggak punya apa-apa, tapi antum sudah merasa kaya. Ini yang hebat kan? Itu, ini yang harus dimiliki sama kita. Para penuntut ilmu itu punya apa? Para ulama itu punya apa? Gak punya apa-apa kecuali dia punya ilmu yang luas. Hidupnya habis belajar, membaca, mengajar, belajar, membaca, mengajar. Cuman kadang bikin bingung orang. Kenapa? Kerjanya apa, tapi hidupnya lancar. Itu para ulama tuh. Dari mana kalau bukan Allah yang kasih kemudahan, kan begitu. Makanya antum harus jadi orang sakinah, itu ada di majelis ilmu. Sakinah ada di majelis ilmu. Nah, lanjut ya hadisnya Ham. Lanjut. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kecukupan dan kututupi kemiskinanmu. Tuh, pasti tuh ditutupi oleh Allah kemiskinannya. Terus Jika kamu tidak melakukannya, nah, maka aku penuhi hatimu dengan kesibukan. Capek. Dan aku tidak akan menutupi kemiskinan. Lelah, nggak dapat lagi, kurang lagi, udah dapat masih kurang sedikit nih, tambahin lagi, nggak dapat lagi, kurang lagi, sibuk lagi, begini lagi, gitu lah. Udah tipe A, tipe B, tipe B, tipe C, tipe C, tipe D. Ya subhanallah, nggak ada nih, gitu, nggak ada nih, nggak ada beresnya. Tipe A selesai, masuk tipe B, tipe B selesai, masuk tipe C. Begitu dibuat capek sama siapa? Sama yang buat, karena kitanya nggak mau mengikuti Allah. Ya, kata Allah, kalau antum nggak mau mengikuti apa yang saya mau, menghabiskan waktu antum sepenuhnya ibadah, antum akan saya buat capek. Itu antum, makanya dibandingkan dengan kehidupan realitanya. Jelas ya? Masya Allah ya, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Ngobrol kepikiran itu, Ustaz. Kalau meninggal desain apa? Iya, sekarang orang soleh bilang sama anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Itu dia. Wahai anakku, antum jangan sekutukan Allah. Kelar antum sekaya apapun anak antum berbuat kesyirikan, kelar hidupnya nggak ada bahagianya.
Gak ada bahagia. Antum tinggalin rumah, antum tinggalin mobil, antum tinggalin motor, tapi dia menyekutukan Allah, beres hidupnya, sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya. Makanya orang soleh, kalau orang soleh itu nasihatin anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Jangan durhakai Allah. Antum mau minta sama siapa kalau hidup mendurhakai Allah? Kan itu. Gak ada orang hebat dengan mendurhakai Allah, nggak ada. Semua orang hatinya berantakan, gitu. Makanya kan semakin belajar merubah konsep hidup, Ham. Orang belajar itu akan merubah konsep hidup. Makanya jangan banyak belajar. Syubhat lagi Mas. Makanya di gunung aja. So, Burai, Masya Allah, Ana bilang kan, Ana pengen, karena di ujungnya itu ada Nabi bilang, Allah ampuni dosanya dan Allah masukin surga. Muntilannya Cuma ibadah sholat. muntilan. Merapi. Kan masih banyak. Bawahnya Cemar deh. udah cemar ya. Bulan naik lagi. Naik lagi Merapi. Tapi ya kalau memang kita takdir di sini, pesan kita saling mengingatkan, Masya Allah, saling mengingatkan satu dengan yang lain, dengan adab, dengan etika. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, Det. Anak secara pribadi, ketika ada teman mulai menjauh, kan antum tahu karakter anak itu selalu anak kejar biasanya. Tapi kadang yang dikejar itu kan makin menjauh. Ya di situ anak nangis. Ya Allah, memang hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Nggak bisa kita nggak berbuat apa-apa. Sekarang anak mau apa? Ngejar-ngejar. Ya, emang dapat Mercy, Det? Dapat Ferrari? Enggak, tapi kan sayang. Karena Allah, kan begitu ya, Burai. Antum, Masya Allah. Coba antum lihat ya, orang yang keluar apa kehidupannya di sana. Iya, dia punya sesuatu. Tapi gimana hatinya? Anda pernah bilang, apa bisa hidupnya tenang menjauh dari Allah? Iya, walaupun antum punya kemewahan. Tapi pertanyaannya, apa hidup antum tenang menjauh dari yang punya dunia ini? Antum punya. Tapi pertanyaannya, nggak mungkin antum punya ketenangan. Tidak mungkin. Gimana kita menjauh dari yang memiliki dunia ini bisa hidup tenang? Nggak mungkin. Makanya dugem. Orang dugem karena nggak punya hidupnya nggak tenang kan? Makanya narkoba karena nggak tenang. Tuh, apa namanya? Tapi bentar lagi ada yang minum tuh. Nggak tenang hidupnya, nggak tenang. Makanya masuk ke dunia gemerlap dan seterusnya, berantakan, nggak tenang, nggak, berantakan hidupnya, melepas penat. Padahal berarti kan penat hidupnya, penat. Coba bayangin, harta ber-MM, mau tidur nggak bisa, coba. Ada nggak? Miss aja sedikit, berantakan nggak kepalanya? Padahal missnya nggak buat dia miskin. Iya. Hah? Iya. Miss dikit tuh, miss dikit. Sehari itu doang. Hari itu doang missnya. Minggu besok naik lagi. Udah kayak azab. Iya. Udah kayak kena azab. Terjadi itu. Terjadi. Lihat antum di dunia perusahaan kan begitu. Benar nggak? Miss sedikit aja, rapat semua kumpulin orang. Iya enggak? Terjadi apa terjadi? Jadi Iya. Padahal missnya cuma begini doang. Hah? Iya. Sampai bodal. Dedi bukan miss lagi, Dedi kosong, ompong. Santai-santai aja gitu. Ini pertanyaan apa? Panah. Kenapa bisa begitu? Kan begitu, Bray. Makanya para sahabat itu dibingungin. Dia hidupnya santai-santai aja. Padahal kalau dilihat nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Fukoro, nggak punya apa-apa. Tapi dia punya hati yang merasa cukup itu. Ahlu sufah gimana hidupnya? Masjid, ahlu sufah tuh.
Masjid Nabawi. Makannya dari mana? Kalau ada yang gantungin, makan. Ada makan. Atau ada Nabi ngajak makan. Kalau enggak, ya nggak makan. Ahlus Sufa. Nyesel nggak? Ahlus Sufa. Nyesel gue ngikutin Nabi jadi begini. Itu yang aneh khawatirin tuh itu. Karena Ahlus Sufa orientasinya ketika ngikutin Nabi, orientasinya adalah surga. Begitu. Surga orientasinya, surga. Ahlus Sufa kan bukan orang miskin sebelumnya. Ahlus Sufa kan dari hijrah dari Mekah, ditinggalin hartanya. Mus'ab bin Umair kaya raya. Yang minyak wanginya lebih mahal dari minyak wanginya Abu Rai. Iya. Mus'ab bin Umair kaya raya, hijrah nol. Meninggalnya kain kafan nggak cukup buat tubuhnya. Tapi nggak nyesel tuh, nggak mundur ke belakang, nggak nyalahin Nabi gara-gara hijrah jadi begini. Gitu. Karena orientasinya sudah akhirat. Makanya Nabi bilang, kalau antum hijrah ngarepin dunia lagi, itu namanya seri. Hijrah pengen kaya. Iya. Miskin bisa. Ya udah ada bilang, jangan ikutin aneh gitu. Bisa. Pikir dulu dah. Pikir dulu dah, Dok. Pikir. Alat mau ditaruh lagi, mau dibawa. Ya murah ya. Terus udah gitu soal-soalnya ngajakin orang hijrah. Ngajak miskin. Sampai kasih lagi. Panas. Mulai naik. Tapi Masya Allah, antum coba rasain ya. Antum nggak punya uang, antum lagi domsong gitu ya. Tapi antum bisa makan. Iya nggak sih? Bisa ketawa. Masya Allah. Yang punya duit baru ketawa begini loh. Iya nggak? Ujai bangun. Makanya itu dia lah. Hah? Ya banyak. Mau naik bahasa. Kayak gitu Ham, kayak gitu. Tapi makanya pembahasan kayak gini tuh harus perlu diulang. Karena nanti pudar gitu, Burai, pudar. Masuk lagi syubhat, pudar, masuk lagi syubhat. Webinar jangan ada yang nyimpen sampai mau komunikasi. Emang udah habis. Emang udah habis, jangan nyimpen lagi. Gara-gara ikut Ustadz. Subhanallah. Tapi antum harus lihat ibrahnya ke Nabi dan para sahabat. Sahabat punya apa ikutin Nabi kan gitu ya. Itu yang tuh harus pegang itu. Iya. Kalau dari duniawinya nggak ada apa-apanya. Nabi emang janjiin apa? Masing-masing yang ikut saya dapat satu rumah di Madinah ya. Hah? Enggak kan? Bahkan sahabatnya ditawarin mau apa? Kan ditanya ya. Antum mau apa? Maunya apa sahabat itu? Nemenin Nabi di surga. Udah nggak ada orientasinya di sini, gitu. Orientasinya di sana. Nabi aja kan ditanya sama malaikat ketika mau meninggal kan, mau tinggal di dunia atau pulang. Pulang, nangis. Aisyah nangis. Apa katanya? Nabi nggak pilih kita. Makanya itu di depan istri sampai ya begitu ya. Iya, makanya kan sebagian orang soleh seperti misalnya rahimahullahu taala Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, semoga dia ada di tempat yang terbaik. Ustaz Badrul kan bikin status tuh. Jadi saat dia memandikan, dia melihat Ustaz senyum.
seperti melihat sesuatu. Paham kan? Kan memang orang soleh, orang yang meninggal dalam kondisi soleh itu diperlihatkan tempatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempatnya, pintu-pintu surga kan dibuka. Itulah mudah-mudahan itu tanda kebaikan buat beliau, rahimahullah. Udah makan ya? Mana? Belum semuanya. Bapak-bapak dulu. Lah. Ada lama. Tuh gara-gara mangkoknya sedikit. Sini nggak ada? Nggak ada tuh. Gitu ya. Ember loh. Gimana Ham? Jadi nyesel nggak malam ini? Cakep. Asik. Daging saya. Jangan sering-sering sini Ham. Yes. Ini aja, udah keluarin nih. Dulu. Kadang anak kalau ngomong begini tuh serius dan bercanda sih Ham sebenarnya. Pikir-pikir dulu deh, pikir-pikir dulu. Iya. Biar kuat mentalnya. Biar kuat mentalnya. Karena gini, anak jangan sampai antum nantinya nyalahin pengajian gitu kan. Nyalahin pengajian enggak. Karena bisa jadi kan antum yang enggak, tapi sebelah antum, pasangan antum kan gitu ya. Gitu gara-gara ngaji terus jadi gini gitu seterusnya. Belajar terus jadi seperti ini nah. Iya Mas Doyok. Saya lanjut Ham, hadis itu belum selesai. Sudah selesai. Oh, antum sampai di situ aja ya? Oh iya. Emang dilanjutkan itu? Ada dalam riwayat yang lain. Oh. Ya tapi segitu juga cukup. Kan yang terpenting kan hati ya, hati bahagia, antum pasti bahagia. Ya kita menerima hadis ini pun juga butuh hati. Oh, iya, masya Allah kan. Insya Allah Iya. gimana mau ngomong Ustadz ngapain nyampein hadis ini gitu ya. Nggak akan ketemu kalau antum cari kebahagiaan dari sisi yang kita rencanakan, nggak ketemu. Bahagia itu cuma dengan satu cara, maksimal beribadah pada Allah, itu aja. Maksimal dalam beribadah pada Allah, Allah akan penuhkan hati kita dengan kecukupan. Kalau kita tidak maksimal dalam beribadah, antum punya apapun, sebesar apapun, Allah tidak tanamkan kecukupan di dalam hati kita. Ujian mana? Oke, ada soal lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Semoga manfaat. Kita berdoa terus sama Allah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nggak usah baca doa. Langsung pulang aja semuanya. Doa makan langsung pulang. Orang ngomong berisik. Kita aja ngomong. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, dengan etika, dengan adab, hati-hati sebagaimana Allah katakan, hati-hati dari dunia, sesungguhnya dunia ini manis. Semoga Allah nggak cabut hidayah dalam hati kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.